Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada grup sholawat yang luar biasa sudah mengaturkan sholawat, yaitu nama Muhammad Khairul Azam, Muhammad Faisal Al-Ghifari, Zafran dan Mu'ariful Mufid. Terima kasih. Baik, selanjutnya penampilan satu grup lagi, yaitu grup sholawat Santriwati. Ya, kita persilakan. Terima kasih kita ucapkan kepada grup sholawat Santriwati dalam membawakan sebuah sholawat. Selanjutnya penampilan ketiga dari grup sholawat Santriwati. Kepada grup sholawat kita persilakan. Bye.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada grup sholawat yang berprestasi. Baik, selanjutnya kita isi dengan sholawat, yaitu Muhammad Khairul Azam. Kepada Anda Muhammad Khairul Azam kita persilakan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Anda Muhammad Khairul Azam telah membawakan sebuah sholawat. Selanjutnya sebuah grup sholawat, ya. Kepada grup sholawat kita persilakan. Cinta
Terima kasih kita ucapkan kepada grup sholawat Santriwati yang telah membawakan sebuah sholawat. Baik, para hadirin sekalian, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyumbang atau wakaf sholawat. Kepada hadirin yang ingin menyumbang sholawat atau qasidah dipersilakan naik ke atas panggung. Mungkin dari ibu-ibu di bawah mata mungkin, atau bapak-bapak yang ingin membawakan sebuah sholawat atau qasidah dipersilakan. Baik, karena Dewan Juri sudah kembali, maka kita lanjutkan perlombaan pidato pada malam yang berbahagia ini. Baik, peserta pidato, siap-siap. Baik, langsung saja kita panggilkan peserta dengan nomor urut 13. Kepada peserta kita persilakan.
salah satu makna lemah dari ayat tersebut adalah lemah secara akhlakul karimah. Maka dari itu penting sekali bagi kita generasi muda untuk membekali diri dengan akhlak yang baik. Dengan cara yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh, karena di sana terdapat kebaikan yang luar biasa banyak. Yang kedua, mendengarkan nasihat orang tua, guru dan alim ulama kita. Mereka lah petunjuk arah kehidupan kita. Yang ketiga, jangan sibukkan diri dengan bermain smartphone atau yang bermain game. Kurangi bermain itu semua, karena dapat merusak pikiran kita. Bahkan Cina yang kita kenal sebagai negara komunis pun mulai menerapkan aturan perbatasan bermain smartphone atau game sebagai generasi muda mereka, karena dapat merusak moral atau akhlak mereka. Dan maka dari itu jangan sampai kita ketinggalan dari Cina. Generasi muda Islam harusnya terdepan dalam menguasai era dunia. Mari kita mulai itu semua dengan memiliki budi pekerti yang baik. Itu saja pidato singkat saya kali ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, semoga pidato saya kali ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua generasi muda dalam menghadapi era milenial. Hidup generasi muda, hidup Islam, hidup Indonesia, hidup Aceh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, paham apa yang saya katakan tadi? Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan salam, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, yang baru saja tampil bernama Danis Emirsya Hamid dari Dusun Rawasati. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 14. Kepada peserta kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita, memberi kesehatan, kesempatan agar kita bisa berkumpul di acara malam ini. Tak lupa juga salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi nikmat yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan tidak bersingkat tentang ibadah hati yang sangat penting, yang merupakan langkah pertama saat mendapat kejadian Allah. Langkah itu ialah taubat. Kita harus bertaubat kepada Allah. Kita tidak bisa meniti jalan jika membawa beban yang berat dan menghimpit punggung kita. Dengan beban itu kita tidak akan sanggup mengayunkan selangkah kaki pun ke depan. Kita harus mengurangi beban agar menjadi ringan. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa melepaskan beban dosa dengan cara bertaubat. Lalu apa makna dari taubat itu? Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah, taubat berasal dari kata taba yang dalam bahasa Arab berarti kembali dan pulang.
seakan-akan masa-masa kita senantiasa bersama Allah. Kita tidak bisa lepas darinya. Bagaimana mungkin kita bisa lepas darinya sementara keberadaan kita tergantung dengan keberadaannya? Hidup kita, rezeki kita, pengembangan kita, petunjuk kita, dan segala kebaikan yang ada pada diri kita berasal darinya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kalian maka dari Allah datangnya. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi pada diri kita jika tidak ada Allah? Kita wahai manusia yang merasa gagah perkasa, yang berjalan di muka bumi dan angkuh, yang menyombongkan diri, yang memalingkan muka dari orang lain karena congkak. Siapakah diri kita jika tidak ada Allah? Melainkan Allah tidak menciptakan kita dan selain kita, tidak menunjukkan rahmatnya kepada diri kita, tidak memberi kita akal, tidak memberi kita petunjuk. Siapakah diri kita jika tidak ada Allah? Allah adalah segala pemilik-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Kita tanpa Allah tidak ada artinya apa-apa, tidak layak untuk dikenal dan tidak layak beribadah. Oleh karena itu, manusia senantiasa bersama Allah. Jika seseorang melepaskan diri kepada Allah kerana berbuat dosa atau lalai, maka dia harus segera kembali kepada Allah, pulang ke rumah yang asli dengan cara bertaubat. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah, taubat artinya kembali kepada Allah, kembali ke asal. Di antara karunia Allah yang diberikan kepada kita ialah anugerahnya taubat. Tidak aneh jika ada keturunan Adam berbuat dosa. Tidak aneh jika seseorang terjerumus dalam kedurhakaan, karena bapa daripada manusia pun juga melakukan kedurhakaan. Jadi manusia pertama yang melakukan kedurhakaan, syaitan memperdayainya, mendorongnya untuk melakukan pelanggaran. Syaitan berkata, "Hal adullu ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa? Quran surah At-Taubah ayat 30. Syaitan terus menerus merayu dan membisikkannya hingga beliau menggunakan ucapannya dan memakan buah pohon itu. Wa'asa Adamu min rabbihi kalimat Wa'asa Adamu min rabbihi qadha thumma ijtabahu rabbuhu fajtabahu alaihi hada. Dan berkata Adam kepada Rabbnya disesat daya, dan Allah memilihnya, maka diterima taubatnya dan ia diberi petunjuk. Quran surah ayat 121 sampai 122. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah, sinilah letak perbedaan antara Islam dan Nasara. Agama Nasara menganggap kesalahan Adam melempar di semua tokoh manusia. Ia harus bertanggung jawab dosa yang sama sekali tidak mereka lakukan dan mereka saksikan. Tidak pula bapa, kakek atau kakeknya lagi. Padahal keadilan ilahi telah diletakkan di dalam Al-Quran dan di dalam barang Musa. Wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Dan barang Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji bahawa seorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran surah Al-Nahl ayat 27 sampai 38. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin seseorang memikul dosa orang lain sementara kedurhakaan Adam telah berhenti dan adanya taubat? Allah telah memilihnya, menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Tak kala Adam merasa bahawa ia telah ditipu oleh syaitan dan dibisikkan oleh syaitan, maka secepat itu pula beliau bangkit kerana bawahnya kesadaran dan kerana ada keluparan di dalam dirinya. Dorongan roh itu lebih kuat sehingga ia kembali kepada Rabbnya, menutup pintunya dan memohon maghfirah. Adam beserta istrinya berkata, "Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Rabb kami,
Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran surah Al-A'raf ayat 3. Al-Quran juga menjelaskan tentang ada masa fatalaqa Adam min rabbih fatalaqa Adam min rabbih masa Adam min rabbih kalimatin wa fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian Allah mengampuninya dan memberi petunjuk kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah. Sebenarnya beberapa ayat ada berhenti dengan bertobat. Tidak pula ada keturunan Adam jika melakukan dosa. Tidak aneh jika keturunan Adam melakukan dosa. Yang aneh jika seseorang terjerumus ke dalam kedurhakaan dan dia lupa terhadap Rabbnya, lupa untuk bertobat sehingga dia terus-menerus berbuat dosa, dan hatinya menjadi hitam. Cukup berbahaya jika manusia tidak segera bertobat. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Rizik Mubarak dari Dusun Rawabakti. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut ke-16. Kepada peserta kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di madrasah yang tercinta ini. Tidak lupa pula salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada tuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang dapat kita rasakan saat ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Dewan Juri yang ganteng dan Bapak Ibu yang telah hadir di masa kita ini, dan teman-teman yang saya
dari Dusun Rajawali. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 17. Kepada peserta kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh Rasulullah yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Salam takzim saya kepada guru-guru semua dan penghormatan saya kepada juri-juri sekalian. Tema pidato saya pada malam ini berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah meninggikan pangkat-pangkat orang yang beriman dan yang berilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslimin dan muslimat, karena ilmu itu cahaya, tanpa ilmu kita buta. Imam Syafi'i juga pernah berkata, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'a fa'alaihi bil ilmi." Yang maksudnya, barang siapa ingin kemuliaan dunia
warahmatullahi wabarakatuh. Dewa juri yang terhormat, yang baru saja tampil bernama Muhammad Al-Farizi dari Dusun Jelinti Indah. Baik, kita panggilkan peserta terakhir kita dengan nomor urut 18. Kepada peserta kita persilahkan. Assalamualaikum